terserah. Boten ketok lagi. Oh enggak Pak, benar lagi kan Pak. Ketok boten. Tinggal Pak. Kelihatan. Oh, cahayanya di sini ya. Oh, Nah, biar nggak ketutup cahaya. dari sini. Kameranya harus ditutup sama. Ini kabeh ya kan cetak kabeh. Oh, kita semua. Mbak nang Miring. bisa gambarnya itu. Kasih ya Mbak. Bisa. Nyalai cek dulu. Ini sudah lanjut pasan. Pun. Oh, iki melorot terus sih. Kancing dipegangi sebenarnya. Pegangi wae, Bud. Pegangin Yuk, enggak tipu. pegangin. Pegangi. Kok gantian. Kalau tak pegangin. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Misteri Sang Pemburu Jogja, tim dari Jogja. Kita berjumpa lagi bersama saya David dan Mas Danang sebagai pemandu kita. Di sini juga ada warga Pak Yanto dan Pak Ngatino sebagai juru kunci petilasan apa Pak? Raden Janoko, Bukit Mintoroglen ya Pak ya. Nah, nanti kita malam ini akan eksplor di Bukit Dursila dan Bukit Pertapaannya Raden Janoko. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara kita malam hari ini, kita berdoa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari teman-teman kita lanjutkan bersama Mas Danang, Pak Ngatino dan Pak Yanto yang akan memandu sepenuhnya acara malam kita hari ini. Monggo. Isi-isi dulu. Ya. Isi-isi. Apa sini? Yang sejarah itu. Oh, Sejarahnya. sejarah. Kita buka sejarahnya Oh dulu. iya, Pak, ngapunten Pak. Sejarahnya Pak. Oke, ada yang ketinggalan teman-teman. Biar dijelaskan sama Pak Ngatino dan Pak Yanto. Nanti ada apa di sini semuanya. Teman-teman baiknya lebih tahu. Oh enggak Pak? Iya, ngeten Mas. Niki Maju. menurut kepercayaan tiyang mriki nggih sing pun turun temurun niku bilih sing sebelah mriki niki Bukit Indrakila. Bukit Indrakila ya Pak ya. Nggih. Niku miturut riwayat kala rumiyin menika petilasanipun para punakawan ingkang Punakawan. nderekaken begawan ciptaning. Lah begawan ciptaning menika kala rumiyin menika mertapa lenggahipun wonten pertapan Mintaraga wonten sebelah mriku. Sebelah ujung sana ya Pak ya. Nggih. Nanti kita ke sana teman-teman, dipandu sama Pak Ngatino sama Pak Yanto. Monggo Pak dilanjut. Dados ingkang wonten mriki menika nggih para punakawan menika Semar Gareng Petruk Bagong ngoten ngendikanipun tiyang sepuh kala rumiyin. Nggih wonten mriki menika kagem napa nggih istilahipun nyenyuwun lantaran nggih nyenyuwun kalih Gusti Sing Maha Kuwasa nenepi utawi nggih semedi istilahipun wonten Menenangkan batin ngoten nggih Pak nggih. nggih papan mriki menika ugi wonten ngaten menika. Dados napa nggih menika nggih mboten namung tiyang mriki ning tiyang ingkang saking manca yang tebih-tebih ugi kala rumiyin menika asring sami nggih menawi malam Selasa Kliwon utawi Jumat Kliwon menika ugi kathah priyayi ingkang sami dhateng papan menika ngoten.
Nggih, ngaten menika. Mboten, Pak. Jadi teman-teman, ini adalah tempat pertapaan suci. Bukan musyriknya yang kita ambil, tetapi tempat ketenangan batin ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kita atau Tuhan kita. Siapapun berhak mendekatkan diri kepada Allah. Monggo kita lanjut ke atas agar kita lebih tahu bagaimana keadaan di atas. Monggo silakan jalan. Lanjut. Jalan apa teman-teman? Nah, melewati jalan apa? Perkataan Kiai Semar ngopo langsung ke perlapan lanjutannya. Nah ini pripun lebih baiknya kita untuk salam ke yang sepuh dulu atau yang sepuh dulu nggih. Nah, iya. Jalannya sungguh terjal. Puncak tertinggi di Bukit Barisan daerah istimewa Yogyakarta. Wonten papan mriki juga Mas ingkang asring menika nggih yantun saking nggih menika sami sowan sami dateng wonten papan mriki menika. Terus kirahipun papan menika nggih kagem napa nggih nenangaken batin, nenangaken pikiran, mbok menawi sanak sederek menika napa nggih gadah niat utawi kekajengan menika kadang kala nggih wonten sing sami rawuh wonten ing papan mriki menika. Ya, ini penampakan puncak tertinggi di Bukit Barisan Yogyakarta. Di sana adalah sana kotanya ya Pak? Itu Klaten. Itu untuk Klaten yang termasuk wilayah Jawa Tengah. Tidak tampak di sana Gunung Merapi. Nah, untuk yang lurus sana adalah Merapi. Terus yang sebelah kiri sini Pak? Untuk sini kota Yogyakarta. Nah, untuk yang ini, yang arah ke sana itu kota Yogyakarta. Jadi ini kita posisi di puncak Bukit Barisan yang terdapat di Yogyakarta. Bukit Mintorogo, tepatnya di Indrokilo. Iya. Ya, Wisata Bukit Mintorogo, tepatnya di Indrokilo.
Mungkin kawan-kawan bisa lihat ini adalah pesanggrahan Punokawan. Mbah Semar, Mbah Gareng, Mbah Petruk, Mbah Bagong. Pesanggrahannya di sini menurut cerita Leluhur di sini. Dan ini puncaknya di sini. Ya, untuk sana itu kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana Merapi pasnya di sana ya. oh ini Merapi, ya, pas ini Merapi adalah di sini pasnya tepatnya. Maaf kita nggak bisa lebih menepi karena ada dibatasi kan. Untuk yang sana termasuk wilayah Klaten, Jawa Tengah. Untuk sana wilayah Klaten, Jawa Tengah. Jadi pandangannya dari sini itu luas, sangat luas pandangannya. Dan medannya juga monggo Pak, dilanjut Pak. Mas Danang mau ada interaksi dulu di sini. Monggo Pak Danang. Explore malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Langsung, terima kasih.
Enggak, Pak Danang? Monggo. Oke, kawan-kawan, kita lanjut mengeksplor wilayah sini. Ya, terima kasih untuk Mas Agung sudah hadir. Kayak ada aura yang ada di depan, ada merasakan Wisatawan yang mau beristirahat atau mau lepas lelah. Nah, bagi yang mau berwisata ke sini, silahkan. Dan untuk mau ke sini harus didampingi oleh penduduk setempat sini. Dan ada peraturan-peraturan yang harus ditaati di sini. Dan kita di sini setiap melangkah harus berhati-hati karena lokasinya sangat terjal dan licin dari dedaunan yang kering. Ini dari teman ada yang merasakan, ada yang hadir. Mungkin dari teman-teman yang sedang menonton secara live bisa ikut merasakan. Monggo. Monggo Pak, arahnya kemana Pak? Ini pemuda teman kita Mas Parmin yang senantiasa siap membantu kalau dibutuhkan di area daerah mana nih Mas? Mentorogo. Daerah Mentorogo. Ya. Gayam Harjo ya Mas ya? Termasuk di Kabupaten Sleman. Sleman, Yogyakarta. Nah, nanti jika yang ingin berkunjung ke sini untuk berwisata, bisa hubungi Mas siapa tadi? Pak Prawoto. Ups. Nah, setiap kita melangkah harus berhati-hati nih teman-teman. Soalnya di samping kiri kita ini udah jurang tinggi. Nah, jadi kita harus ekstra berhati-hati di sini. Nah,
Karena memang ini adalah bukit tertinggi. Ini apa ini, Pak? Di sini ada penampungan air untuk warga. Oh, ini penampungan air buat warga di sini. Untuk sekitar 3 desa yang ada di Ya, sekitar wilayah untuk ini. 3 desa ini. Nah, itu kiri kita itu udah jurang itu. Sebelum naik ke sini, Nah, kita harus akan melewati berhati-hati. Ups. untuk bencana. Nah, disitulah wisatawan bisa Ups. meminta warga untuk mengawal atau untuk menjadi petunjuk jalan, Ya, karena di sini lagi musim kemarau, dan jadi disarankan untuk datang sendiri untuk pepohonan main pun di sini tanpa ada warga yang kering. mendampingi. Hmm. Untuk penelusuran kali ini kita tidak hanya Ini begitu. dari sisi ekonomi untuk warga Kita lanjutkan lagi penelusurannya. lokasi nggak apa-apa. Naik lagi mencari tempat. Terus suatu saat nanti pekerja itu ibu mertua malamnya mimpi, katanya pengen hewannya yang mati apa orangnya. Tetapi di waktu antara sadar nggak sadar itu mertua bilang hewannya saja. Ketika itu besok hewannya meninggal. Ceritanya gitu. Oke, saya perjelas lagi ya. Dulu mertua dari Bapak siapa? Pak Ian. Pak Yanto. Nah, itu pernah waktu mencari rumput di sekitaran sini. Nah, di sekitaran sini itu dilempar sampai di bawah sana. Betul. Di bawah Jurang. jurang sana. Jurang, Nah, di bawah jurang sana itu ada jalan. Di sana tuh Di bawah sana kan ada jalan raya. ada Mas. jalan raya itu. Nah, Bawah sana itu ada jalan raya. Hampir di jalan raya udah di tengah-tengahnya antaranya di sini sama di bawah sono. Nah, Ini kan sononya jauh. iya. Jadi dilempar itu tahu-tahu dia itu jatuh di situ, sempat bangun itu masih mencari aritnya tadi dilempar, Iya. Sabitnya itu ya Pak ya. Setelah itu dia naik lagi nyariin arit terus bawa pulang si rumput tadi. Jadi setelah dilempar itu mertua dari bapak ini naik lagi ke atas Iya, untuk betul. mencari sabitnya itu. Nah, Terus pulang sambil membawa rumputnya yang tadi. Alhamdulillah orangnya pun beliau tidak terjadi apa-apa. Cuman pada malam hari, di suatu malam hari, istrinya itu bermimpi ada apa itu namanya bisikan, seakan-akan kayak bisikan yang mati orangnya atau pilih hewannya. Nah, dalam waktu itu spontan langsung menjawab hewannya, dan kejadian pada besok paginya langsung hewannya juga mati. Oleh Pak Yanto. Waktu itu menambahkan sedikit,
Dia bilang yang di sini katanya, itu kita kan nggak dengar langsung. Itu dia orang sini itu ada tanaman bagus-bagus, katanya petetan, taman bagus-bagus kok diriti. Nah, di gitu. Nah, itu katanya sini taman, katanya dia itu taman. Kenapa kok taman kok diriti diambilin? Terus itu yang pengen diambil istilahnya gitu, orangnya atau hewannya. Ketika itu mertua sadar nggak sadar bilang hewannya. Seketika itu juga besoknya udah sapinya yang meninggal. Ceritanya gitu. Oh ya, jadi konon ceritanya tuh di sini tuh ada sebuah taman, Itu ya. taman yang bagus. Nah, karena antara tanaman itu diambil oleh mertua Bapak Pak Yanto. Nah, seakan-akan yang penghuni sini itu tidak terima. Betul sekali. Nah, penghuni itu tidak terima ya itu tadi dilempar ke bawah, terus akhirnya naik lagi ke atas. Terus pada malam harinya istrinya itu dapat bisikan kalau itu yang pilih mana orangnya atau hewannya yang mati. Pada keesokan harinya akhirnya itu sapinya yang mati. Nah, itulah cerita yang ada di sini. Mungkin tempat selanjutnya, Pak. Begitu saya nambahkan lagi, Ya. saya minta tolong siapa saja yang datang ke wisata religi Bukit Mintorogo. Wisata Bukit Mintorogo itu tempat wisata religi beserta melihat pemandangan. Tolong berhati-hati, jangan suka serah-seruh. Itu jadi kita hormatilah gitu. Itu terima kasih. Ya, jadi ini pesan dari Pak Yanto yang warga setempat sini. Itu jika ada yang mau berkunjung ke wisata religi Bukit Mintorogo, itu jangan pernah sembarangan. Sekali lagi jangan pernah sembarangan. Cukup di sini itu menikmati pemandangan saja. Jangan pernah entah ada membuat kerusakan atau mengambil barang satu apapun, entah itu cuma daun, disarankan jangan ke sini. Ya, karena di sini adalah tempat yang sangat-sangat untuk teman-teman entah siapa saja yang mau berkunjung wisata ke sini, benar-benar tertib dan peraturan dari warga sini, jangan sampai ada yang dilanggar karena resikonya begitu fatal di sini. Oke, monggo Pak, lanjut lagi Pak. Nah, di sana itu adalah kota Klaten, Jawa Tengah. Nah, pinggir saya ini sudah jurang ini, kawan-kawan. Oke, terima kasih Bang Omen Gobley. Silakan share. Terima kasih Bang. Nah, setiap melangkah di sini memang harus ekstra hati-hati. Karena jalan licin, terjal, dan bebatuannya tajam. Lokasi pertapan Bukit Mintorogo ya di sini. Yang konon cerita orang-orang terdahulu pertapannya Raden Janoko yang namanya menjadi bukan Ceptoning ya di lokasi sini. Nah, inilah pertapan Raden Janoko. Ini sejarahnya gimana Pak? Nih Pak. Monggo Pak. Monggo Pak. Untuk diceritakan sejarah yang ada di sini Pak. Rupayatipun ngeten Mas, nek kalau semanten menika tiyang sepuh utawi juru kunci ingkang wonten mriki menika naminipun Mbah Harjo kalau semanten. Nipun tinggal. Dan niku nggih ngendikaaken menawi papan mriki utawi pertapan Mentorogo menika minangka kagem
nggih istilahipun jaman kos semanten penuwunan, utawi penuwunan ingkang saking sederek-sederek saking tebih menika sami wonten ingkang sami dhateng papan menika. Lah papan menika ngendikanipun simbah kala semanten menika petilasanipun Begawan Ciptoning utawi Raden Janaka kala semanten ngendikanipun simbah menika. Lah dados Begawan Ciptoning menika nggadahi penyuwun anggenipun mertapa wonten mriki menika supados anggenipun perang utawi mengsah kalian menapa menika Baratayuda menika Begawan Ciptoning menika nggadahi penyuwun supados ing sakmangkenipun menika saged unggul. Lah kanyata menika papan menika saking warga utawi saking sederek-sederek menika sami istilahipun rawuh wonten ing papan mriki menika kagem penyuwunan. Nah penyuwunan menika nggih mawarni-warni kadang ingkang menyuwun wonten papan mriki menika kagem istilahipun jabatan utawi istilahipun napa nggih upami pilihan lurah upami kepengin dados polisi anggenipun daftaraken menika saged ketampi lan menika nggih kadang wonten anak sederek menika ingkang sami istilahipun nepi utawi nyuwun wonten ing papan mriki ngoten. Ya, mungkin saya jabarkan sedikit sesuai yang diomongkan sama Pak Ngatino. Pak Ngatino. Kalau di sini itu tempat pertapaan Raden Janaka nggih. Nah, ini tempat pertapaan Raden Janaka. Nah, di sini dulu itu Raden Janaka itu meminta waktu zaman perang Bratayuda ya, Pak. Nah, waktu zaman perang Bratayuda itu meminta agar bisa jadi unggul atau menang ya, Pak. Nah, unggul atau menang. Nah, dari situ terus tempat ini sering dikunjungi dari orang-orang dari berbagai daerah itu untuk meminta sesuatu, dalam arti meminta sesuatu sebagai contoh kalau ada ibaratnya pingin menjabat jadi seorang pejabat, nah mereka itu berkunjung ke sini untuk meminta restu, ibaratnya restu. Nah, mereka itu berkunjungnya di sini. Nah, mungkin sedikit itu gak penjabaran dari saya. Oke, ngoten nggih, Pak? Penjabaranipun nggih. Oke. Oke, kita ini lanjut ke atas untuk melihat lokasinya secara langsung. Nah, ini teman-teman tempat pertapaan Raden Janaka. Bismillah. Inilah tempat pertapaan Raden Janaka. Atau sering disebut apa, Pak? Raden Janaka. Begawan Ciptoning. Nah, atau yang nama Jawanya itu Begawan Ciptoning. Dengan tambah untuk bersemayamnya itu
Nyuwun sewu jenenge arep di Ya, biasane wonten papan mriki Mas, anggenipun sami napa nggih, istilahipun ndedonga utawi nyuwun menika. Menawi ingkang inggil menika kala semanten wonten gubukipun ning pun ambruk niku tiyang ingkang napa nggih, mbok menawi nggadahi penyuwunan kabul utawi kasil ngoten. Jane mboten prayogi wonten papan mriku menika menawi dipun damel gubuk. Wong malah niki wonten nginggil. Niki puncak tertinggi nggih, Pak. Nggih, Puncak tertinggi. Nah, sing sebelah mriku meneh tesih wonten gunung naminipun Gunung Kukusan. Menika ning nggih rada gedhe niki ya. Nah, di depan sana itu masih ada lagi Gunung Kukusan. Terus sing sebelah mriku menika wonten kala semanten naminipun Watu Pasar ngoten Mas. Ning jarang dipun nambah. Nah, itu untuk daerah sana itu jarang diambah sama orang. Itu daerah sana itu jarang diambah sama orang. Nah, di sini itu tempat semedi atau pertapaannya Raden Janoko. Nah, di sana itu masih ada Gunung Kukusan. Di sana, cuman jarang diambah oleh dijamah oleh manusia. Jarang dijamah oleh manusia. Untuk posisi batu-batunya ketika ada gempa pernah berubah Mas, ini ambil ke sana semua. Ini kan sebetulnya kan untuk alaminya itu dari bawah ini kan biasa kopi. Anu Mas, menawi badhe ningali saking mriki saged muter ngoten bangunanipun menika. Nah, kalau pengen melihat itu kita bisa lewat sini, bawah sini kita muter. Cuman jalannya gimana, Pak? Nggih, mungkin tembus mriku niku saged lewat. Oh, gitu. Nggih. Ya, kita coba. Sing niki tempat pertapaan nggih, Pak ya? Nggih. Ngandhap niki. Oh, tempat pertapaannya itu di sini. Sing ngandhap niki kalih niki. Nek dhuwur niku mung niku malah ditambah-tambahi. Nah, di sini ini tempat pertapaannya. Nggih, batu. Salong pun enten sing Di batu ini. glundung, enten sing ital, ngoten waune enten kaya kursi nika. Ageng ngoten ning malah irangan mboten wonten sak menika. Kados tumpang nika Pak nggih. Nggih. Tumpang sampang. Nggih, mbok menawi Mas. Pokoke enten kados dibentuk kursi ageng ngoten watune niki. Nah, dulu itu kononnya itu sini ada batu yang berbentuk kursi di sini, tapi nggak tahu kemana, nggak tahu gimananya. Nah, dan ini adalah puncak tertinggi. Kita di puncak tertinggi ini. Ini tari pertapaan ini. Jalannya super ekstrim. Inilah
Nah, ini kita akan mengelilingi tempat pertapaan. Dan bangunan pertapaan ini masih asli dari zaman dulu sampai sekarang. Tak ada yang berubah. Dibuat untuk candi Di atas bukit. dan ini tepatnya di tertinggi barisan bukit di Jogja. Nah, jika kita ingin mengelilingi lokasi pertapaan ini, kita harus berhati-hati. Tidak terlalu terawat. Ya, karena ini kita mencoba mengeksplor ini untuk sebagai wisata juga untuk yang di Jogja. Semoga untuk kedepannya tempat ini lebih terawat lagi dan menjadikan objek wisata favorit. Nah, ini toko. Ini kita mengelilingi, tapi maaf untuk yang ke sana tadi kurang kita shoot karena saya fokus melihat jalan. Karena di sebelah kiri saya adalah jurang yang terjal dan sebelah kanan banyak tanaman berduri. Jadi saya fokus ke jalannya. Ya bukan jurang sih sebenarnya, tapi agak curam. Dan jalannya sungguh licin di sini karena daun-daun yang kering ini. Dan banyak dikelilingi tumbuhan yang berduri juga. Ups. Nah, jika kalau berkunjung ke sini, mohon untuk sampah selalu dibuang untuk tempat yang sudah disediakan. Ini tempat sampah yang disediakan oleh warga di sini. Jadi jangan sekali-kali membuang sampah di sembarangan tempat. Apalagi kalau pas musim kering seperti ini, jangan sekali-kali membuang puntung rokok ataupun sembarangan. Dan disarankan kalau bisa mendingan jangan merokok untuk kalau pas musim kering seperti ini. Karena di sini daunannya sangat mudah sekali terbakar. Dan untuk kayu-kayu di sini, pohon-pohon di sini itu pohon batang kayu yang sangat mudah terbakar. Ini. Ya, mari kita lanjutkan explore pada malam hari ini lagi. Malam hari ini kita lanjutkan lagi. Bentar kawan. Ups. Ya, ini. Di sini tadilah tempat pertapaan Raden Janaka. Monggo, dilanjut. Astagfirullahaladzim. Aduh, hampir saja, teman-teman. Batu yang saya pijak tergelincir. Sepatunya lunyu Sepatuku lunyu.
Mana lagi Pak kita Pak? Melalui wisata ini kan ini namanya. Oh gitu. Ya untuk wisatanya itu 2 itu tadi. Yang pertama tadi apa tadi Pak? Gunung Indrokilo. Gunung Indrokilo. Pesanggerahan Punokawan. Terus yang kedua adalah Pertapaan Raden Janoko. Di sini wisatanya di sini itu. Masalah pun nyawang lor niku pun hilang masalah-masalah sing beban-beban itu. Hari libur juga ramai untuk yang kesini yang tertentu. Jadi justru yang kebanyakan berhasil itu orang-orang jauh. Mungkin kalau orang sini kan kurang yakinnya. Ya. Nek dulu saya hampir setiap hari itu ke sini, setiap hari semalam sama Mas Hatino tadi. Seperti yang tak cerita ke sampean itu. Yang tadi tak cerita itu. Yang bersihin tempat ini Mas. Bersihin di sini itu pulang jam 5 sore mesti jam 1 bersihin di sini Mas. Ketika mau dibuka wisata. Ya dulu saya pernah punya ini mau bikin itu jadi pintu masuk itu bukan di sini Mas. Ini pintu tutup, dipagar tapi dipagar. Terus pintu itu yang masuk turun tadi. Nah, gitu. Terus yang atas tadi kan bukan pertapaan nih. Itu cuma gubuk. Makanya kan sama namanya dirubah. Masuk fungsi dinggon wening kini. Lah kok sing arah pendatang kok malah nungguin ini kan paribasan yang gue gini kan fungsi jeneng kabuan diwenten misor kok malah ndak mertinggi ning dhuwur to tamu kan paribasan kan terus ono jadi luruske jadi wonten yen kasusé yo napa kur karepe dene pripun diduga ini adalah jalan iki enten mriku wau iki harus ditutup jadi kan iki pancen untuk akses jalan apa yang pengalas ngarit masalah yang berikan kadang enten sing ngarit liwat mriku sok percaya ngoten sok mboten jadi pancen ngoten iki nek sing menepi nyuwun itu nggih sing ngobong-ngobong dan sebagainya kepercayaan orang-orang sini yang datang sini di sebelah bawah tadi Sebelah bawah sebelah Pohon tadi ya Pak? Oke. Makanya rencanaan Pulau Mas Hatino setelah kita itu dibikin wisata dulu pernah dapat WC cuma kan nggak tahu itu WC itu gimana ini orang bener ditutup tapi jangan dihilangkan asliannya jadi pintunya sebelah sana sebelah yang masih turun tadi toh Iya. gitu. udah rencana gitu jadi ini pagar mubeng soalnya untuk yang lokasi pertapaan ini kan tanah bukan tanah warga jadi punya kesultanan kalau nggak salah gitu. tanah Magersari nggih Pak? nggih Magersari. Kena akses jalan tembus ke jalan besar ada Pak? Turun ke bawah gitu enggak ada. Misalnya kalau setapak itu masih bisa. Jadi sambungannya kita masuk parkiran tadi toh, bagasi sono tadi. Nah, ntar nanti mobil sono tembus bawah jalan sing tak ceritake mertua. Jalan kan sono. Tapi jalannya udah di depan ya Pak? Tapi bawah kan aspal, masih mungkin tadi jalan. Di sini cor yang tadi. Ini lokasi di sekitaran pertapaan Raden Janoko ya, teman-teman. Ya, terima kasih untuk Mas Nur Halidin, Buras juga abangku. Terdekat dengan wisata Langgeran ini kan ke kanan tembusnya Api Purba. Yang itu yang jembatan Lemah Abang itu kemarin kita sempat ke sana itu lewatnya mana? Sini tadi bisa mentok aspal kanan, langsung Jatisari langsung jalan itu. Itu udah dekat. Kan rencana pancen jalan itu kan udah dibikin agres Mas. Jadi yang sing sampai nanti keluar itu di daerah sebelah Mbok Hotel kamu Mas. Itu kan rencana itu.
Makanya untuk penghubung itu kan Sleman kayaknya bikin jalan untuk sinyal wisata-wisata itu. Itu makanya Pak Dewa itu sinyal itu wisata pun. Kemungkinan kalau udah jalan raya terbuka, perangkatnya Mintorogo ya itu. Kalau orang kan akses jalannya males mas, dan jalan dari bawah itu udah mending ini gotong royongnya sampai jam 11 malam. Motor ini jalan yang kita pakai di atas. Itu lagi Pak. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Jalannya, oh iya sih kita. Nah, kalau ke sana itu kemana Pak? Pengalas mas. Oh. Maksud bagian rikun itu buatan nampak. Nonton riku. Tinggal kawan itu, tapi tanpa kamera buatan. Nonton guru nampak. Nonton riku. Buatan hijau. Jalmone larian itu. Jalmone larian itu ya. Enggak menawi putra. Mana? Pulau Sanjang gitu. Nah, jadi kalau mau ke sini benar-benar harus ada pendamping ya, teman-teman. Karena itu ke sana itu lebih masuk ke dalam ke hutan. Ke sana itu. Itu simpan izin ini Saya merasakan sesuatu di sana. Cuma samar-samar. Ya Pak, saya ada dulu. Di sana Pak. Ini cukup gratis baterainya. yang paling tenang gitu kan kita minta yang paling penting paling tenang dari ini basmi malah wonten yang tetapan basmat. Oke, teman-teman, kita akan kembali lagi ke petapaannya Punokawan tadi. Kita mencoba sedikit berinteraksi. Semoga leluhur yang di sini ngasihkan informasi buat kita semua cikal bakal tempat ini seperti apa dulunya dan bisa bermanfaat bagi kita. Maka harus fokus, berhati-hati.
Jangan pernah yang tidak fokus di jalannya. Nah, ini tempat penampungan air. Auranya di sini kuat sekali. Tapi sayangnya tidak mau berwujud. Ups. Kan enten Mas, yang napa? Yang ekstrak niku sami do petanan niku toh ngarit. Enten bagian kita enten jalan iki. Jadi kowe iki anjluko tak tampani. Nggih tiyang niku nggih anjluk tenan. Jadi koyo enten sing akon terus ditampani. Jadi jegur teng ngandhap mriku ngene nggih mboten napa. Teng jurang mau. Terus yang kali. Mboten napa-napa. Jadi kadang enten sing iseng. Mboten mati ngoten ning satu kan. Oh, Jadi terus enten sing ojo-ojo ingat. nggih kowe anjluk mlumpat Lah dene kan koyo dikon lho. Kan nembe petanan juga itu mau ngoten to. Lagi anjlok tenan nggih gludung kan isor tenan wong ditampani terus. Ya mriku. Ning niku mboten jadi ibaratnya mboten wujud ngoten menyatakan dibisiki ngoten Nggih, ya. ngoten niku. Oh. Setiap malam kula niku nyemburi Mas. Ono rene niku. Sing kula sing paling sok mengkuruk terus iku enten mriki, kowe daran iki. Nggih. Mau mriki. Sampun posisi enten pertapaan ini pun malah mboten. Dadi pun nenek iki ayem karo ayem. Nek pun enten lajeng mlampah mriki, paling sing pas leketan niku wau niku wis mriki koyo wis. Waduh, Mungkin Pak Danang mau naik ke situ. Bisa Pak ya ini Pak? bisa. Ini Bisa. ada Naik ke atas. jalan ada tangga. Ini Bateriku enggak. Bateriku habis. Kita mencoba naik di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Kita mencoba naik ke atas karena aura di sini tuh sangat besar sekali. Mungkin teman-teman dengar suara tadi.
Mas Untung, naik Mas Untung. Auranya sangat terasa, saudara-saudara. Ya, teman-teman, auranya sangat terasa. Suara tadi udah hilang. Mungkin ada teman-teman yang dengar juga. Tadi sempat saya dengar 2 kali suara itu, tapi sekarang udah gak ada. Tadi suaranya tuh muncul di sekitaran sini. Dan pas kita shoot, suara itu tiba-tiba menghilang. Ini Pak Danang coba mediasi. Dengar lagi suara. Suara itu masih berasal di tempat yang tadi.
Kamera blur. Jelas lagi. Hilang. Hilang. Kerekam badan ini. Rekam, gue masuk anu kamera mereka terus. Kamera mereka terus. Hilang.
Untuk ada interaksi tadi di sebelah sana, cuman menghilang lagi. Kita coba berinteraksi lagi. Kamera kok saya shoot ke sana terus untuk teman-teman. Yang lainnya coba nanti diperhatikan untuk daerah sana ya. Karena aura terbesar itu di daerah sana. Nah, saya dengar langkah kaki. Terdengar langkah kaki dari bawah. Terdengar langkah kaki dari bawah. Terdengar langkah. Kamera saya shoot ke sana terus. Tadi ada interaksi di sana. Semoga kali ini tertangkap kamera. Kamera blur. Nah, jelas lagi. Auranya sangat besar. Di sini udara sangat dingin.
turun karena susah untuk menangkap interaksinya. Harus dimaklum karena sini adalah puncak tertinggi. Awas, licin sekali di sini teman-teman. Jalannya pas waktu mau turun. Jadi main-main mas. Di sini Oh, habis. Pinten mriki nggih mboten wonten. lanjut apa tutup? Biasa tiga ini. Berapa jam? 1 jam 17 menit. Kita tutup di bawah aja. Orang gini woi. Sini. Di monggo. Mengakhiri ya. Ini akhir dari explore kita malam hari ini. Pengenalan cikal bakal Bukit Bintaro, tempat pertapanya Begawan Ciptoning. Dari hasil ini kita simpulkan malam ini kita tetap mengakui dan mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan berbagai macam tempat dengan keunikannya masing-masing dan keindahannya masing-masing. Dan di dalam kehidupan kita tidak ada hanya manusia saja. Semuanya ada dari berbagai jenis manusia, jin, malaikat, dan sebagainya. Kita harus saling hidup berdampingan. Tidak boleh saling mengganggu agar semuanya tercipta kenyamanan dalam kehidupan bersama. Monggo Pak, ada tambahan? Monggo pesan-pesan dari Pesan-pesan dari Bapak Pak Pratino dan Pak Yanto untuk tempat ini dan supaya mungkin ada pesan-pesan dari banyak warganet di sini Pak. Bagaimana tempat ini dikelola dengan baik? Yang jelas untuk jelas warga setempat di sini misalkan wisata Bukit Bintaro itu terangkat itu bisa menambah untuk perekonomian warga setempat. Jelas itu mas. Soalnya kita di posisi Sleman yang paling ujung,
Ya istilahnya ini paling puncak di atas gunung, makanya untuk ekonomi warga itu bisa terangkat. Paling tidak nanti untuk penyuksesan program PDAM ini ya Bu. Nah, teman-teman, di sini warga Jakarta itu ada yang di perbukitan mempunyai kendala masalah air. Di sini masih ada program penuntasan PDAM. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti banyak yang ke sini akan sangat-sangat membantu, walaupun cuma ngasih pon memberi 1.000 2.000 rupiah itu akan sangat membantu sekali untuk penyempurnaan PDAM. Nah itu nanti untuk beli pipa paralon yang akhirnya akan disambungkan ke warga. Yang di atas tadi adalah cikal bakalnya dam ya Pak ya, tampungan air yang akan disalurkan ke warga-warga yang ada di bawahnya. Soalnya ini bukit tertinggi di puncak Mintorogo. Begitu teman-teman, kita akhiri sesi eksplor kita malam hari ini di Bukit Mintorogo. Salam. Dari Mas Danang ada tambahan? Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua untuk yang hadir. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk yang hadir. Kita akhiri sesi explore pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ini kru dari tim Jogja terdiri dari Pak Koko, Mas Janoko, Mas Wisnu, dan ini Pak David selaku juru bicara. Juru bicara dan tukang tembusi ini. Pokoknya ujung tombaknya ini yang di sini nih. Jadi kalau yang mau berkunjung ke Jogja silakan cari Pak David ini ya. Kita siap mengantar sampai tujuan. Mau wisata malam, wisata siang, oke siap, teman-teman siap membantu. Nah, dan ini terima kasih kepada Pak Sinten? Pak Yanto sama Pak Ngatino selaku warga di sini. Kita ucapkan terima kasih setelah mendampingi explore pada malam hari ini. Dan ini Pak Danang selaku ketua sukunya ini. Dan ini rekan-rekan kita yang lainnya. Mas Parmen, penggerak pemuda, penggerak warga, ekonomi ini jadi lebih keren. Ya, ini Mas Parmen ya selaku warga di sini juga. Dan ini Mas Agung. Oke. Dan ini kameramen 2 kita, Mas Untung. Ini lo belum disut ini lo. Mas siapa namanya? Mas Adi. Oh iya itu Mas Adi itu. Teman baru kita. Ini Mas Untung ini yang tak pernah menampakkan wujudnya ini. Dia demam kamera katanya dia ini. Udah Mas, sampean sendiri Mas, tolong Mas. Disut Mas. Kalau saya nggak usah aja ya. Saya kan cuma orang di balik layar. Nih, ini adalah kameramen kita, Mas Joko Budi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan menyaksikan explore pada malam hari ini. Yaitu pesan dan pesan untuk teman semua untuk explore pada malam hari ini. Selalu jaga kelestarian alam dimanapun tempat kita berada. Dan jangan pernah mengungkiri apa yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Oke, sekian terima kasih. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasinya berapa? Mana?